perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang disampaikan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara ini sangat menohok. Informasi ini sebenarnya saya pun sudah tahu, tetapi saya tidak sadar dan tidak menyampaikannya pada waktu itu karena kita sibuk gonjang-ganjing Pilpres. Jadi saudara sekalian, yang namanya putusan mengenai Gibran Raka Buming Raka ini memang tidak pernah disidangkan sama sekali. Bahkan sebenarnya permohonannya sudah ditarik, tapi kemudian dimajukan lagi dan kalau tidak salah ditunggu waktu hari libur pada waktu itu. Jadi sebenarnya saudara sekalian, beberapa orang mengajukan permohonan. Pada waktu itu ada wakil bupati di daerah katakanlah Sumatera pada waktu itu, termasuk juga wakil gubernur Jawa Timur juga mengajukan, Emil Dardak pada waktu itu mengajukan agar mereka juga diperbolehkan. Kurang lebih sama, Emil Dardak pada waktu itu kalau tidak salah bicara mengenai, nanti kita ulangin lagi ya, karena saya tidak buka file lama lagi, tapi nanti kita akan buka file. Emil Dardak mempermasalahkan agar mereka yang sudah punya pengalaman sebagai pejabat publik dikecualikan dari usia 40 tersebut. Dan sebenarnya putra dari aktivis Maki ini yang Almas Sakib Biru sesungguhnya tidak seperti dalam putusan persis Gibran ini. Dia meminta pengecualian terhadap kepala daerah yang sudah menjabat. Nah ternyata sama MK betul-betul diberi karpet merah intinya untuk Gibran. Sudah dan sedang menjabat. Padahal pada waktu itu Gibran belum completed. Jadi saudara sekalian, kalau dia sudah completed menjabat masuk akal. Ini belum completed menjabat, bayangkan. Baru 2 tahun menjabat. Dan ini kan tidak masuk akal sesungguhnya kalau kita bicara tentang sebuah kepemimpinan. Jadi kalau misalnya, jadi yang sudah menjabat, sudah itu artinya completed, jadi sudah dan sedang menjabat. Jadi putusannya itu betul-betul putusan yang memberikan karpet merah kepada Gibran Raka Buming Raka. Jadi the degree of skandal ini tinggi sekali sebenarnya. Sudah tidak masuk akal sebenarnya. Coba kita balikin lagi ya putusan MK nomor 90 ya PU 2023 itu. Karena kita baca bagaimana kemudian putusan tersebut berbunyi sepersis-persisnya. Jadi memang banyak orang yang kemudian tidak sadar dengan putusan ini. Padahal putusan ini benar-benar sebuah apa istilahnya? Sebuah skandal yang luar biasa. Kalau kita buka putusannya ya. Putusannya itu berbunyi pendapat berbedanya ada ya. Pendapat berbedanya ada. Nah, jadi padahal sebenarnya putusannya ini tidak begini. Kalau kita lihat sebenarnya yang mendorong Gibran itu cuma 3 saja. 2 orang kan sebenarnya untuk jabatan gubernur. Jadi ini sebuah skandal yang luar biasa memang. Luar binasa ya. Coba kita lihat ininya, pendapat berbeda, kemudian putusannya. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda. Oke, sebentar. Nih ya, demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim. Oke. Kemudian
Ini masih menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas. Oh, ini ada lagi pendapat berbeda ya. Jadi saudara sekalian, kita harus lihat nih. Perkara nomor 90 PUU dan perkara nomor 91 PUU diajukan oleh pemohon yang berbeda namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Oke, nanti kita akan bacakan persisnya saudara sekalian ya. Ini karena penting bagi kita untuk membaca sepersis-persisnya. Almas Sakib biru ini. Nih ya, saya pendapat berbeda. Oke lah, coba kita bacakan ya. Dan bacakan juga ya apa yang disampaikan oleh Saldi Isra sesungguhnya. Karena Saldi Isra sebagai wakil ketua heran dia kok ada perubahan-perubahan yang begitu cepatnya. Tetapi ini adalah fakta baru yang disampaikan oleh Ferry Amsari ya. Saya agak terdiam sedikit karena saya ngutak-ngatik tadi ya. Oke, kita bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari ini ya di dalam sebuah diskusi di televisi ya. Ferry Amsari bongkar praktik culas MK dari sekian banyak anak muda cuma Gibran dapat karpet merah. Ini kata Ferry Amsari, kita bacakan lagi ya. Di tengah isu pemakzulan yang kini masih bergulir, putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memuluskan jalan Gibran Raka Buming Raka maju dan terpilih menjadi wakil presiden hasil Pilpres 2024 kembali mengemuka. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari membongkar adanya kejanggalan soal putusan MK yang akhirnya meloloskan Gibran yang kini menjadi wapres pendamping Presiden Prabowo Subianto. Dugaan adanya kecurangan itu diungkapkan oleh Ferry Amsari dalam sebuah acara diskusi yang tayang di salah satu TV nasional belum lama ini. Cuplikan video Ferry Amsari yang mengungkit lagi soal putusan MK itu viral setelah beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan akun X Abdul Rahim pada Senin hari ini. Berdasarkan video berdurasi 1 menit 56 detik itu, pegiat anti korupsi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menyebut jika sebagian besar orang tidak tahu jika MK tidak pernah menggelar sidang pembuktian terkait putusan perkara nomor 90 tahun 2023 tentang perubahan syarat usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Hanya ingin menyampaikan tidak banyak yang tahu tetapi merasa tahu. Misalnya sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat wapres tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Ferry Amsari sebagaimana dikutip suara.com. Ferry Amsari pun membongkar adanya kejanggalan terhadap putusan MK yang meloloskan Gibran hingga terpilih menjadi wapres. Enggak pernah dari daftar langsung putusan. Apa yang mau Anda katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Bebernya dalam forum diskusi tersebut. Setelah membongkar soal dugaan kecurangan putusan MK, mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Unan itu pun mengaku siap mempertanggungjawabkan ucapannya. Maaf Bung Ferry, ini bisa dipertanggungjawabkan, tanya host acara diskusi tersebut. Saya bertanggung jawab dunia akhirat, tegas Ferry Amsari yang disambut tepuk tangan hadirin. Saya pertanggungjawabkan kalau tidak salah. Nanti kita diulang ya, bagian itu saja ya, jangan. Lebih lanjut, Ferry Amsari pun merasa prihatin dengan adanya praktik lancung dalam proses pemilu tersebut. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. 1 yang pragmatis, 1 suka menjilat, dan 1 terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan yang dia yakini benar, ujarnya. Selain itu dia juga menyoroti banyaknya anak muda yang berprestasi tapi tidak memiliki kesempatan yang sama karena adanya permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan. Dalam acara diskusi itu, Ferry Amsari pun secara belak-belakan menyebut hanya Gibran dari sekian banyak anak muda yang mendapatkan karpet merah. Saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang baru yang coba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar, beber Ferry Amsari. Dari sekian banyak anak muda cuma 1 yang dapat karpet merah ini, jabatan wapres yang namanya Gibran Raka Buming Raka. Saya tanyakan berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya.
selanjutnya. Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini, sambungnya. Lebih lanjut, Ferry Amsari juga memberikan kritik menohok terkait adanya dinasti politik yang mengorkestrasikan aturan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri, ujar Ferry Amsari, ya. Jadi saudara sekalian, kalau dibongkar lagi putusan 90 itu bisa jadi kemudian putusannya tidak dibatalkan, tapi konspirasi di balik itu bisa menyebabkan seorang Gibran terjungkal karena apa? Karena menikmati, ya, mendapatkan keuntungan dari konspirasi. Jadi bisa saja kemudian itu alasan untuk mencopot atau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka selain alasan lain. Tudingan korupsi misalnya, bahkan ada yang bilang narkoba misalnya, kemudian ada yang mengatakan bahwa dia terkait dengan ketidakmampuan secara rohani misalnya, ada yang bicara tentang ijazah dan lain sebagainya. Nah, semua itu tentu menjadi sebuah dugaan, dan karena ini belum ada putusan, ya tentu dugaan tersebut harus dibuktikan. Siapa yang membuktikannya? DPR. DPR bisa membentuk panitia angket untuk melakukan untuk menjalankan hak inquiry dia, hak melakukan penyelidikan. Kalau terbukti, misalnya Gibran terbukti katakanlah berkonspirasi, menikmati buah dari katakanlah kejahatan di lingkaran Mahkamah Konstitusi, maka bisa jadi konstruksinya. Jadi saudara sekalian, misal, ya, ini saya bicara tentang misal. Putusan 90 itu tidak lagi. Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tetapi konspirasi di belakang itu bisa jadi kemudian dibuka kembali. Kalau bisa dibuktikan bahwa Gibran itu menikmati konspirasi, kemudian dia diberhentikan kalau seandainya DPR mampu mengkonstruksikan itu secara baik. Walaupun saya mengatakan tidak hanya soal putusan MK ini. Sekali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan pelantikan. Pelantikan sudah selesai. Tapi ini bicara tentang pemakzulan, yang pemakzulan itu ya sendiri-sendiri, tergantung siapa yang kemudian menjadi kenapa ada masalah ya? Oke. Tergantung dengan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh baik presiden maupun wakil presiden. Jadi individual responsibility. Bisa juga Gibran dimakzulkan karena ijazahnya tidak jelas, tidak pernah lulus SMA sebagai syarat minimal untuk menjadi wakil presiden. Bisa saja kalau ada desas-desus atau tuduhan atau dugaan narkoba misalnya, yang banyak juga saya dengar, tetapi wallahu alam bisawab. Kemudian bisa juga Gibran dimakzulkan karena perkara suap atau tindak pidana korupsi. Misalnya suntikan modal Ventura sebesar hampir 100 miliar dari perusahaan milik pengusaha yang kemudian belakangan diuntungkan. Bisa juga Gibran dimakzulkan dengan alasan melakukan perbuatan tercela karena tidak mengakui akun Fufu Fafa dan yang isinya semua hinaan bahkan pornografi. Bisa juga Gibran dimakzulkan karena dianggap tidak mampu secara rohani, tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani, terutama rohani, untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Jadi kemungkinan itu selalu ada, saudara sekalian, bergantung pada konstelasi politik di DPR dan bergantung bagaimana kemudian MK bisa membenarkan apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh DPR seandainya memang ini diterima. Sekali lagi, it is about political will.
dan mengenai legal procedure-nya. Tetapi kalau kita bicara political will ya sangat bergantung dengan Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Prabowo ditambah Megawati, ditambah Bahlil, ditambah Surya Paloh, ditambah Muhaimin Iskandar, ditambah dengan PKS, Zulkifli Hasan, dan kemudian ditambah dengan SBY. Selesai. Sekali lagi Sobat Era sekalian, apa yang disampaikan Ferry Amsari ini pembelajaran bagi kita untuk lebih korek pada sejarah. Saya memahami dan mengetahui itu dari dissenting opinion Saldi Isra, tetapi sayangnya pada waktu itu kelihatannya konsentrasi kita tidak ke sana sehingga kurang kita pada waktu itu melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi putusan MK itu betul-betul memang hanya untuk Gibran Raka Buming Raka ya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota. Jadi Anwar Usman ikut, Saldi Isra, kemudian M. Guntur Hamzah, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik Puh, Eni Nurbaningsi, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 21 bulan September ya, tahun 2023, pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober, dan dibacakan ya. Dan pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober, ini macam-macam ini ya ininya. Karena ada beberapa putusan yang tiba-tiba agak aneh bunyinya. Coba kita lihatkan putusan MK ini yang berasal dari salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri ya. Ini 90 Almas Sakib Biru, kita lihat putusannya. Jadi kalau kita lihat dissenting opinion yang disampaikan Saldi Isra tajam sekali ya. Misalnya Saldi, kalau kita masih ingat, wah itu kata-kata Saldi itu harus diulang lagi. Nanti kita lihat rekamannya ya. Ini gini ya. Dalam rangka memastikan kebenaran ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara akuo, Mahkamah mengagendakan persidangan pada hari Senin 3 Oktober 2023 guna melakukan konfirmasi berkaitan dengan hal dimaksud. Pada persidangan tersebut, pemohon pada pokoknya menerangkan beberapa hal sebagai berikut ya. Terdapat miskomunikasi antara kuasa hukum dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait dengan keperluan penyiapan hard copy berkas. Oke, nanti kita akan lihat lagi ya, soalnya soal-soal seperti ini akan kita bacakan ini ya. Perkara nomor 90 PU dan perkara nomor 90 ini Almas Sakib Biru dan ya diajukan oleh pemohon yang berbeda namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum pemohon perkara nomor 90 dan 91 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui surat bertanggal 26 September 2023. Ya, dan surat dimaksud telah diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian pada tanggal 29 akan tetapi pada Sabtu 30 September 2023 kemudian pemohon pemohon membatalkan ihwal pencabutan perkara dimaksud. Alasan pembatalan pencabutan perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, yaitu karena adanya kesalahan informasi yang kami terima. Dalam rangka memastikan kebenaran, ya nanti kita akan ulangi lagi ya. Ini karena saya membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan ini. Karena perkara ini adalah perkara yang sangat luar biasa, saya kira perlu diingatkan lagi konstruksinya. jangan sampai kemudian atau perlu dibacakan perlu dibuat buku yang betul-betul bisa menjelaskan putusan ini yang sangat istilahnya ya, yang benar-benar bisa menggambarkan secara jelas ya.
Oke, ini masih pendapat berdasarkan pertimbangan hukum dalam Oke. Ini agak aneh juga nih putusan MK. Oke, coba kita bacakan dulu sobat era sekalian. Ini masih panjang terkait dengan apa yang disampaikan dissenting opinion. Saya ini izinkanlah saya mau melakukan membuka kembali putusan ini sobat era sekalian, karena ini penting ya. Karena yang dikatakan Ferry Amsari itu luar biasa. Coba kita diulangi dulu video Ferry Amsari sambil kemudian saya men-scrolling ini ya. Diulangi lagi videonya. Sudah. Oke, diulangi lagi ya. Ini sambil saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Mohon maaf Bung Ferry, ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan, di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Ya, ini sobat era sekalian ya, amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang ya menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Luar biasa. Pertama ya, sudah garis miring sedang. Kata sedang itu untuk Gibran Rakabuming Raka. Kemudian termasuk pemilihan kepala daerah Gibran Rakabuming Raka juga. Why? Karena kan ada sementara pihak yang mengatakan yang namanya kepala daerah itu pemilihan kepala daerah bukan pemilihan umum. Makanya pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal Almas Sakib Biru di dalam permohonannya itu tidak meminta yang seperti itu sesungguhnya. Yang dia minta itu tidak persis seperti yang diputuskan oleh MK. Dia kalau tidak salah meminta dia sudah pernah menjadi kepala daerah. Kalau sudah pernah, maka mereka yang sedang ya bisa saja dikatakan tidak berhak. Begitu sobat era sekalian. Ini benar-benar akal-akalan yang luar biasa ya. Oke. Nih pokok permohonan. Nih ya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sepanjang berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi dia ya, saudara sekalian, sebenarnya meminta berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Oleh MK
diubah berpengalaman sebagai kepala daerah itu, tetapi sudah dan sedang pernah menjabat. Karena kalau dibilang berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, orang tanya, berarti pengalaman tersebut sesuatu yang sudah atau yang masih berlangsung. Jadi sama MK diperbaikin redaksinya sedemikian rupa sehingga kemudian intinya masuklah Gibran Raka Buming Raka sebagai calon kepala daerah. Dan lucunya walaupun tidak sempat dilakukan perubahan peraturan KPU karena reses pada waktu itu anggota DPR-nya, tapi aktif sekali KPU menghubungi partai-partai politik. Intinya karpet merah lah buat Gibran Raka Buming Raka pada waktu itu. Nah, kalau konspirasi yang ini bisa dibuktikan, maka bukan tidak mungkin Gibran di-impeach karena sudah mendapatkan keuntungan dari konspirasi atau kejahatan konstitusional seperti ini. Jadi bukan tidak mungkin, bisa saja saya katakan ya. Bukan tidak bisa. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu ini. Oke. Termul mulai ya. Makzulkan, soalnya ndak ada waktu lagi. Simsalamim, Makzulkan, Adili Mulyono menyimak. Pertanyaannya, apakah negara mau masih diam membisu melihat ini semua yang sudah sangat jelas? Jadi tidak pernah disidangkan secara substantif, bayangkan, untuk hal yang luar biasa itu. Dan putusannya sendiri menjelang pendaftaran ya. Jadi kelihatan betul. Maksulkan Fufu Fapa semakin cepat semakin baik. Adili Mulyono, Palembang hadir terus. Raja Jokowi sangat kuat karena Prabowo akan melindungi keluarga Raja Jokowi dan ternak-ternak Jokowi. Mereka semua akan aman dan nyaman serta kebal hukum karena mereka dekat dengan Prabowi. Assalamualaikum Bang Era dan Sobat Era semua. Doa-doa terbaik untuk semuanya, khususnya untuk tanah Palestina. Oke. Keputusan yang merusak demokrasi RI. Mengundurkan diri atau dimakzulkan. Waalaikumsalam. Penjilat muda buat judul Gibranku ya. Kemudian sifatnya segera dimakjulkan, hancurkan Refli Biangkerok. Ada juga bilang Bobby Rifai ya. Maksudnya siapa ini? Setiap kebohongan pasti akan hancur sehancur-hancurnya dan Allah akan buka seluruh aib si pembohong dan keluarganya. Ahli tata negara Unan Padang ya. Kemudian oke. Duh, ngapain sih Gibran masih bertahan? Dia nggak malu apa orang-orang sudah mulai muak sama dia dan kebodohannya. Mundur aja mas daripada dipecat. Istana Oslo selalu meresahkan mulai dari pemberian pulau, konsesi pertambangan di wilayah konservasi, sekarang ijazah palsu yang tambah runyam. Sekarang kelihatan bagaimana manipulasinya keluarga ini. Raja Jokowi, keluarga dan ternak-ternak Jokowi akan aman dan kebal hukum. Oke. Kemudian apalagi ya? Hei para herder, sebentar lagi kalian akan menjadi orang yang dicari-cari. Dari sekarang mulailah cari lubang perlindungan. Kalian harus bertanggung jawab di dunia ini juga atas naiknya durjana itu. Oke, maksudnya apa ini? Ya saudara sekalian, itu saja ya. Sekali lagi ini memang sesuatu yang saya juga sadar dan tahu ya. Dan memang itu sendiri sebenarnya betul-betul sesali betul oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Jadi kalau sedikit lagi ya, kita mau bacakan apa yang menjadi dissenting opinion Saldi Isra. Di situ terlihat betul. Bayangkan, permohonannya berpengalaman sebagai kepala daerah, sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, berpengalaman. Kemudian diganti atau sudah sedang menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pilkada. Karena kalau berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota, orang akan bertanya, loh
Kalau berpengalaman sebagai menteri bagaimana? Berpengalaman sebagai ketua Mahkamah Agung bagaimana dan sebagainya. Kan itu menjadi persoalan. Maka diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi kan. Di situ tidak fairnya Mahkamah Konstitusi. Dia memperbaiki sebuah redaksi yang sesungguhnya tidak dimintakan. Kalau memang tidak sempurna permintaannya, ya sudah perbaikin harusnya. Loh, ini diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu perbedaannya saudara sekalian. Kalau dikatakan pernah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, maka akan ada pertanyaan, bagaimana kalau dia berpengalaman sebagai menteri? Bagaimana kalau dia berpengalaman dengan pejabat-pejabat lainnya yang tidak kalah kerennya? Sebagai kepala badan misalnya. Kan ada menteri atau kepala badan yang di bawah 40 tahun. Begitu. Makanya kemudian sama MK diperbaiki, bukan berpengalaman, sudah sedang menjabat pada jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Kan luar biasa MK. Orang tidak diminta karena secara substantif berbeda pengalaman sama jabatan. Jadi pengalaman dan jabatan itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau dikatakan dia jabatan yang dipilih, nah maka bisa dikatakan menteri nggak bisa dong karena menteri nggak dipilih. Kepala badan nggak bisa dong karena kepala badan tidak dipilih. Anggota atau ketua komisi-komisi negara nggak bisa dong karena nggak dipilih oleh rakyat. Maka MK perbaiki kalimatnya. Enak sekali orang minta nggak disidangkan secara substantif, lalu kemudian dikabulkan dan cukup diperbaiki sendiri oleh MK. Rumusan finalnya. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi dan jangan lupa terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat alasan berbeda concurring opinion dari dua orang hakim konstitusi, yakni Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevok. Nah, inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa sesungguhnya putusan Gibran itu hanya 3 orang saja. Jadi hanya 3 orang yang mengatakan dipilih tingkat kabupaten kota itu cuma 3 orang. 2 orang lainnya dia dibilang tidak tingkat kabupaten kota sesungguhnya. Tiba-tiba digabungkan jadi satu. Nah, ini skandal yang sebenarnya saudara sekalian yang harus ditulis ya. Saya janjilah untuk menulisnya. Kelihatan ini harus ditulis nih. Wah, gimana caranya harus menulis ini ya? Harus ditulis karena ini skandal yang luar biasa. Ya, judulnya skandal Gibran. Ya, skandal putusan MK. Jadi siapa pelaku utamanya? Ya, diduga Anwar Usman berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jimli Asidiki sebagai ketua MK. Dan siapa penerima manfaatnya? Ya, yang langsung adalah Gibran Raka Buming Raka sendiri. Oke. Jadi saudara sekalian, ini skandal yang harus ditulis dengan tinta tebal agar masyarakat itu tidak lupa dengan ini semua. Karena kalau kita balik-balik membaca putusan MK, tidak banyak orang yang paham dengan membaca putusan MK ini. Karena harus dibahasakan dengan bahasa rakyat, bahasa yang mudah dipahami. Termasuk misalnya putusan itu didasarkan pada permohonan yang sesungguhnya sudah dicabut. Tapi karena dilihat ini barang kelihatannya bisa untuk jalan Gibran, dihidupkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan pendaftarannya kembali itu ditunggu ketika hari itu libur. Dan kemudian dikonfirmasi pada sidang hari berikutnya. Luar biasanya. Coba kita lihatkan lagi dissenting dari Hakim Konstitusi ya. Pendapat berbeda dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra. Wah, itu luar biasa sesungguhnya apa yang dikatakan Saldi Isra, karena dia mengatakan heran dan lain sebagainya. Tapi anehnya ya, para nggak jelas ini, orang-orang yang nggak jelas ini ya, tiba-tiba melakukan apa istilahnya, melakukan laporan pelanggaran kode etik oleh Saldi Isra. Aneh sekali, padahal Saldi ingin menguatkan menguatkan apa yang ingin dikatakannya, ya kan? Oke.
Nih ya, yang kata-kata Saldi Isra di kira-kira di halaman 95 putusan MK itu, bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda dissenting opinion ini. Sebab sejak menampakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar menyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan Aquo, bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, dan belasan itu ditolak semua. Tapi tiba-tiba muncul Anwar Usman dan kemudian mengabulkan dalam putusan 90. Begitu sobat era sekalian ya.